Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, aku dalam keadaan sehat dan aku juga berharap kalian semua di sana dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini aku mau bahas tentang bagaimana cara memulai hijrah, teman-teman. Ya, seperti biasa, aku akan ceritain pengalaman aku dulu bagaimana aku memulai hijrah ya, teman-teman. Sebentar. Nah. Miring-miring. Emang ini cadara miring-miring. Maaf, jangan gagal fokus ya, teman-teman. Nah, tuh. Di belakang juga udah aku tutupin pakai tirai-tirai hordeng gitu biar pemandangan tembok pink yang berkaryanya Mikaela bercoret-coret udah nggak ada lagi, udah aku tutupin jadi kalian nggak bosen ngeliatnya, insya Allah. Subhanallah. Oke, yuk kita lanjutin lagi. Di video kali ini aku akan bahas tentang bagaimana cara memulai hijrah, dan seperti biasa aku akan sharing ke kalian pengalaman aku waktu pas pertama kali hijrah dulu. Jadi pertama kali hijrah aku memulai dengan nah ini dia. Aku mau kasih tahu kalian dulu sebenarnya hijrah tuh apa sih, teman-teman. Menurut kalian hijrah tuh apa? Kalau menurut aku hijrah itu adalah sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Kayak aku nih Islam KTP, teman-teman, basicnya gitu kan. Qadarullah, alhamdulillah, Allah kasih aku hidayah gitu. Karena aku juga menjemput hidayah, jadi hidayah itu gak bisa dipinta ya, teman-teman. Hidayah itu kita harus jemput, kita harus berusaha, karena bukan hadiah, tapi hidayah. Kita harus berusaha, memohon kepada Allah, ikhtiar gimana caranya supaya kita diberikan hidayah sama Allah. Qadarullah, alhamdulillah, 2013 lalu aku diberikan hidayah sama Allah, dan aku bisa hijrah gitu, menjadi lebih baik lagi. Dan bagaimana caranya aku memulai hijrah? Yang pertama, aku yang biasanya sholatnya bolong-bolong atau sholatnya entar-entaran, dan itu aku berusaha sholat tepat waktu, sholat 5 waktu tepat waktu. Jadi kita tuh harus melakukan hal-hal ibadah yang wajib itu tuh dengan istiqomah. Jadi kita harus punya schedule ya, teman-teman. Kalau kita mau hijrah, kita berjalan dengan lancar, dengan baik, kita harus punya schedule. Jadi kayak gini loh, teman-teman. Hijrah itu mudah. Hijrah itu mudah, teman-teman. Yang sulit itu adalah istiqomah. Istiqomah itu sulit, teman-teman. Dan jadi kita harus punya schedule. Jadi kayak gini. Kalian bisa bikin kayak aku. Ya itu ngumpet-ngumpet aja bikinnya, teman-teman. Jadi kalau aku sih ya, aku bikin kayak kertas gitu, terus aku tempel di dinding. Itu tuh kegiatan ibadah aku gitu, teman-teman. Kegiatan ibadah aku kasih jangka waktu 40 hari pertama gitu. 40 hari pertama itu aku harus istiqomah gitu. Jadi schedule aku 40 hari pertama aku harus istiqomah. Itu target pertama aku awal aku hijrah ya. Jadi aku sholat 5 waktu tepat waktu, terus nggak bolong-bolong, terus aku baca Al-Quran 5 waktu setiap habis sholat 5 waktu itu 5 lembar per hari. Terus yang tadinya aku nggak pernah sholat tahajud, aku sholat tahajud. Nah itu 40 hari pertama ya. Terus yang tadinya aku nggak pernah puasa Senin Kamis, puasa sunnah, aku puasa gitu. Terus yang tadinya aku nggak pernah datang ke majelis-majelis ilmu, aku datang ke majelis-majelis ilmu gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu ada majelis ilmu? Kalian bisa, kalau aku dulu pakai cara-cara kayak konyol gitu, teman-teman. Jadi aku kan belum tahu tuh ya majelis ilmu gitu di mana tempatnya. Karena yang udah kan aku biasanya kajian tuh
ngaji tuh di sekitaran rumah aku kan. Sekitar rumah aku tuh yang kayak gimana ya, jadi ustadznya tuh kayak ngebodor gitu loh teman-teman. Aku tuh nggak serak. Kalian tahu nggak sih ngebodor tuh apa? Jadi kayak gini loh, mereka tuh ngaji gitu, tapi tuh banyak bercandaannya. Jadi ustadznya atau ustazahnya tuh malah bercandaan gitu loh teman-teman. Jadi aku nggak suka, kayak aku nggak serak aja. Ini majelis ilmu apa majelis komedi, stand stand up komedi, aku pikirkan kayak gitu. Jadi waktu itu aku tuh konyolnya, aku nyari di Facebook itu ukti-ukti gitu, terus aku ngajakin kenalan gitu, atau umu-umu gitu, terus aku ngajakin kenalan, terus aku Aven om, tahu nggak apa namanya grup WA untuk misalkan hijrah lagi, apa jadwal kajian di mana gitu, kayak gitu. Tapi yang sekitaran ini ya, sekitaran apa namanya, lingkungan tempat tinggal kita gitu. Tapi sekarang nggak perlu kalian konyol-konyol kayak aku lagi dulu. Udah banyak banget majelis ilmu via online. Maksudnya grup via WhatsApp. Nanti kalian banyak menemukan jadwal-jadwal kajian di sana gitu. Bisa di-share sama admin ya kan. Nah, untuk itu kalian harus memilih guru dulu nih. Kalian harus tepat memilih guru untuk apa ya, menambah keimanan kalian. Jadi kalau misalnya di rumah itu yang biasanya kalian nyetel musik ya, stop musik gitu. Karena musik itu cuma menambah apa namanya, kegalauan hati kalian gitu. Jadi terhanyut-hanyut oleh musik gitu. Jadi sekarang kalian tuh tag aja di YouTube gitu. Di YouTube bisa, di YouTube tuh banyak banget kayak Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Basalamah, Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, Ustadz siapa ya, Ustadz Yazid bin Abdul Jawas kalau nggak salah. Terus apa lagi, pokoknya ustadz-ustadz itu, Ustadz Firanda kayak gitu ya. Kalian bisa tag aja nama ustadz-ustadz itu yang tadi aku sebutin. Nah, jadi kalian itu yang biasanya apa ya, nyetel-nyetel musik atau ngedengerin nonton-nonton YouTube yang gak jelas. Jadi kalau menurut aku, kalian itu banyak-banyak mendengarkan nasihat kajian ilmu-ilmu dari para ustadz-ustadz tersebut. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih ustadz ya, jangan sampai salah guru. Terus kayak mana ya, terus yang pertama kali kalian harus pelajarin itu ketika kalian hijrah gitu. Pertama kali yang harus banget wajib kalian pelajarin setelah kalian kondisi hijrah, itu kalian harus belajar tauhid. Ini paling penting banget teman-teman. Tauhid itu paling penting. Karena tauhid itu adalah pemurnian ibadah kepada Allah. Jadi yang tadinya kita tuh totayur, atau kita musyrik, atau kita munafik, insya Allah kalau kita udah belajar tauhid, ya, kita lebih kenal siapa itu Allah, dan bagaimana Allah mencintai kita, dan bagaimana kita mencintai Allah ya. Pokoknya intinya ini tauhid penting banget buat kalian. Jadi rekomendasi dari aku adalah, satu, kalian harus tepat mencari guru untuk apa namanya, untuk kalian itu cari tahu tentang ilmunya gitu kan. Dan itu gurunya harus tepat, nggak boleh guru yang asal-asalan. Yang kedua, kalian harus belajar tentang tauhid. Ini yang pertama kali harus kalian pelajarin ketika kalian hijrah, tentang tauhid gitu teman-teman. Terus kalian harus punya schedule-nya itu harus istiqomah. Bismillah aja teman-teman, berdoa sama Allah, semoga Allah istiqomahin kita dalam. Alhamdulillah, insya Allah segitu aja dulu sharing dari aku malam ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Ingat pesan aku tadi, ketika kalian berhijrah, kalian harus benar-benar mencari guru yang tepat. Kalian harus belajar tauhid, dan kalian juga harus punya schedule untuk beribadah lebih baik lagi dari sebelumnya.
kalian harus menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu yang namanya hijrah. Jadi dari yang kalian dulunya abal-abal, misalnya kayak aku yang ibadahnya maksudnya bolong-bolong, ketika kalian berhijrah kalian harus punya perubahan. Oke? Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.